Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Muhammad Rizky Fauzi dan saya sendiri Rozi Asinda, Syahrunika, Salsabila, Rio Saputra. Kami akan menjelaskan sifat kimia tanah. Pendahuluan, tanah merupakan salah satu bagian terbesar dalam permukaan bumi. Tanah menyediakan air, udara, dan nutrisi yang dibutuhkan makhluk hidup seperti organisme, tanah, dan tumbuhan. Tanah juga memiliki sifat-sifat seperti sifat fisik, kimia, dan biologis. Sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah yang dianalisis meliputi pH, kadar C dan organik, P, K, C, dan gimana bacanya? J gimana? Kau jangan baca ini ya? Menjelaskan tentang pH, kadar C dan N nitrogen organik, fosfor, kalium, kalsium, dan mangan, terus KTK dan kejenuhan bahasa SKB. Lanjut. Tahu ya, Pak? Nggak ngerti aku bacanya. Sifat kimia tanah, pH tanah. Dalam tanah terjadi reaksi yang menunjukkan sifat keasaman atau kealkalinasi tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. Nilai pH menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hidrogen atau H+ di dalam tanah. Semakin tinggi kadar ion H+ di dalam tanah, semakin asam tanah tersebut. Di dalam tanah selain H+, ada ion-ion lain. Ditemukan pula ion OH negatif yang jumlahnya berbanding terbalik dengan banyaknya hidrogen plus. Pada tanah asam, jumlah ion H+ lebih tinggi daripada OH. Sedang pada tanah alkalis, kandungan OH lebih banyak daripada H+. Bila kandungan H+ sama dengan OH-, maka tanah bereaksi netral, yaitu mempunyai pH 7. Berarti pH-nya netral kalau di tanah yang nilai pH-nya 7. Nah, fungsi pH untuk tanah tuh menentukan mudah tidaknya unsur hara diserap oleh tanah. Pada umumnya unsur hara mudah diserap akar tanaman pada pH tanah sekitar netral. Karena pada pH netral, kebanyakan unsur hara mudah larut dalam air. B. Menunjukkan kemungkinan adanya unsur beracun pada tanah. Tanah masam banyak mengandung ion-ion A1. C. Mempengaruhi perkembangan mikroorganisme. Tipe ya. Yang kedua, sifat kimia tanah yaitu karbon organik atau C organik. C organik yakni merupakan bagian dari tanah yang merupakan suatu sistem kompleks yang dinamis yang bersumber dari sisa tanaman dan atau binatang yang terdapat di dalam tanah yang terus-menerus mengalami perubahan bentuk karena dipengaruhi oleh faktor biologis, fisika, dan kimia. Kandungan bahan organik dalam bentuk C organik di tanah harus dipertahankan tidak kurang dari 2% sebagai tanah agar kandungan bahan organik dalam tanah tidak menurun dengan waktu akibat proses dekomposisi mineralisasi. Maka sewaktu pengolahan tanah, penambahan bahan organik mutlak harus diberikan setiap tahun. Kandungan bahan organik antara lain sangat erat berkaitan dengan KTK atau kapasitas tukar kation dan dapat meningkatkan KTK tanah. Tanpa pemberian bahan organik dapat mengakibatkan degradasi kimia, fisika, dan biologi tanah yang dapat merusak agregat tanah atau gedul-gedulkan tanah dan menyebabkan terjadinya pemadatan tanah. Saat tanah memadat akan menurun kualitas kesuburannya. Ini biasa terjadi kalau tanah tuh sering digarap dan kurang banyak dikasih
vitamin kayak pupuk segala macamnya, penggembur tanah itu digarap terus sampai tanahnya kering dan tidak subur. Oke, selanjutnya yang ketiga, Rosias Linda. Sifat kimia tanah, unsur hara esensial. Unsur hara esensial. Unsur hara esensial adalah unsur hara yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhannya. Jika unsur tidak tersedia bagi tanaman, maka tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan, defisiensi, dan pertumbuhannya terganggu. Unsur hara esensial diantaranya NPK, Ca, MgS, Fe, Bmn, Cu dan Zn, Mo, Ni dan Ci. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Unsur hara yang tergolong unsur hara makro adalah yang pertama nitrogen, yang kedua fosfor, yang ketiga kalium, yang keempat natrium, yang kelima kalsium, yang keenam magnesium. Fungsi unsur hara. Nitrogen. A. Merupakan unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman. Yang B. Merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Yang C. Berperan dalam pertumbuhan zat hijau, daun, klorofil, yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Fosfor. Yang A. Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Yang B. Merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Yang C. Membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman. Yang D. Mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Kalium. Yang A. Membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Yang B. Memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Yang C. Salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Kalsium. Yang A. Berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, merangsang batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Yang B. Kalsium pada batang dan daun bermanfaat untuk menetralkan senyawa atau keadaan yang tidak menguntungkan pada tanah. Magnesium. Yang A. Berperan dalam pembentukan zat hijau, daun atau klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman. Yang B. Berperan dalam transportasi fosfat dan di tanaman. Aku kan nih. Ya, selanjutnya untuk Salsabila Habibiyah yang namanya tak boleh salah sedikit pun. Sifat kimia tanah. Kapasitas tukar kation. Pertukaran kation merupakan kejadian di alam yang penting setelah fotosintesis karena berpengaruh terhadap penyediaan unsur hara bagi tanaman. Kapasitas tukar kation atau KTK adalah kapasitas lempung untuk menyerap dan menukar kation. KTK dipengaruhi oleh yang pertama, kandungan liat, yang kedua, tipe liat, yang ketiga, kandungan bahan organik. Dengan kata lain, KTK bervariasi tergantung pada jumlah humus, liat, dan macam liat yang dijumpai dalam tanah hutan. KTK penting untuk diketahui karena bertalian dengan kesuburan tanah dan aplikasi pupuk. Meskipun bukan satu-satunya parameter, semakin tinggi KTK maka status kesuburan tanah semakin tinggi, dan sebaliknya, semakin rendah KTK maka status kesuburan tanah juga makin rendah. Dengan kata lain,
KTK yang tinggi mencerminkan tanah subur. Sebaliknya, KTK yang rendah mencerminkan tanah tidak subur. Kapasitas tukar kation atau KTK merupakan sifat kimia yang sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah. Tanah-tanah dengan kandungan bahan organik atau kadar liat tinggi mempunyai KTK lebih tinggi daripada tanah-tanah dengan kandungan bahan organik rendah atau tanah-tanah berpasir. Nilai KTK tanah sangat beragam dan tergantung pada sifat dan ciri tanah itu sendiri. Besar kecilnya KTK tanah dipengaruhi oleh A. Reaksi tanah, B. Tekstur dan jumlah liat, C. Jenis mineral liat, D. Bahan organik, dan E. Pengapuran serta pemupukan. Ya, selanjutnya Saronika Cahyani Amanisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sifat kimia tanah. Kejenuhan basa, yaitu kejenuhan basa adalah perbandingan dari jumlah kation basa yang ditukarkan dengan kapasitas tukar kation yang dinyatakan dalam persen. Kejenuhan basa rendah berarti tanah yang kemasaman tinggi dan kejenuhan basa mendekati 100% tanah bersifat alkalis. Akan tetapi, hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh sifat koloid dalam tanah dan kation-kation yang diserap. Tanah dengan kejenuhan basa sama dan komposisi koloid berlainan akan memberikan nilai pH tanah yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan derajat dioksisis ion H+ yang diserap pada permukaan koloid. Selanjutnya adalah tanah dengan kejenuhan basa tinggi menunjukkan kandungan basa atau kation basa yang umumnya merupakan unsur hara, tanaman yang tinggi pula, dan sebagian pertanda belum banyak mengalami pencucian. Tanah demikian nilai termasuk yang subur bagi pertanian dan kehutanan, selain mempertimbangkan parameter KTK, semakin tinggi juga kadar basa, maka status kesuburan tanah semakin tinggi, dan sebaliknya, jika semakin rendah, maka status kesuburan tanah juga semakin rendah. Oke, sekian dari kelompok kami. Ini adalah sumber-sumber yang kami ambil sebagai referensi dalam pembuatan materi hari ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.